Halo, selamat malam teman-teman. Ya, saya Rizky. Um, saya nggak tahu sih teman-teman masih ingat sama saya atau enggak karena saya lihat channel YouTube saya. Video terakhir yang saya upload itu kayaknya sekitar April 2020, 2022. Udah lama banget. Jadi udah setahun yang lalu. Dan ya, anyway, ini video saya yang keenam kayaknya yang berkaitan dengan perjalanan saya sebagai guru yang ngajar di luar Indonesia. Oke, di video saya yang keenam ini, oh ya, ini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatiin gitu ya, ini backgroundnya beda karena saya pindah. Jadi saya nggak tinggal di Jepang lagi. Pertanggal 20 Agustus 2022 kemarin saya pindah ke negara Arab Saudi. Nah, berkaitan dengan itu, di video saya yang keenam ini, ya keenam tuh yang berkaitan dengan catatan saya sebagai guru gitu ya. Saya mau bahas dua hal. Dua halnya, pertama tentang kenapa saya keluar dari Jepang, kedua tentang kenapa saya memilih untuk masuk ke negara Arab Saudi ini gitu. Oke, jadi ceritanya adalah di tahun 2021 akhir, saya tuh kepikiran untuk pindah dari sekolah tempat saya ngajar di Kobe gitu. Kenapa saya milih untuk pindah? Karena nah itu, karena hal-hal yang membuat saya memilih untuk keluar dari Jepang ini. Pertama, karena pajaknya banyak gitu di Jepang. Di Jepang tuh ada pajak yang harus kita bayar ke pemerintah pusat, ada pajak yang harus kita bayar ke pemerintah kotanya gitu. Dan itu gede sih kalau dihitung-hitung gitu, kayak sampai hampir 30% dari total gaji deh kayaknya. Tapi itu nggak pajak aja sih, ada pajak, ada insurance, ada pension contribution gitu. Nah, kalau yang insurance sama pension contribution kan emang ujung-ujungnya balik lagi ke saya gitu kan. Yang pajak ini sih yang emang diambil sama pemerintah gitu. Kalau pikir-pikir mungkin nggak jauh beda sama PPh di Indonesia. Tapi tetap aja gede gitu. Jadi ya itu, saya merasa aduh gede banget gitu potongannya. Jadi mau keluar lah gitu, mikirnya gitu. Nah, yang kedua, kenapa saya mau keluar? Karena saya mikir sekolah tempat saya ngajar di Kobe itu kecil banget dari segi luas fasilitasnya gitu, luas gedungnya, sama dari segi jumlah muridnya. Dan saya nggak melihat bahwa sekolah saya di Kobe ini akan mengalami perkembangan yang signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi gitu. Jadi saya nggak sabar nunggu, jadi saya pikir enggak lah, udah keluar aja gitu. Dan yang ketiga, dari akhir tahun 2021 sampai dengan sampai dengan saya keluar, itu kursnya yen ngelawan rupiah tuh jelek banget. Jadi awal-awal saya masuk itu pernah rekor paling tingginya tuh 1 yen 130 rupiah. Itu kan bagus banget ya. Nah, pas saya mau keluar, itu deket-deket, pokoknya antara 2021 akhir sampai 2022 pertengahan itu, pernah sampai 110 1 yen. Jadi itu hilang hampir 20 rupiah, which is lebih dari 10%. Itu kan signifikan gitu kan. Jadi, karena itu saya ngerasa, aduh, keluar aja deh gitu. Nah, tapi sebenarnya dari tahun 2021 akhir itu, saya apply ke banyak sekolah, termasuk sekolah di Jepang sendiri gitu. Nah, di Jepang, saya diterima di salah satu sekolah di Okinawa. Cuma di Okinawa ini memang daerah Okinawa terkenal sebagai daerah yang biaya hidupnya lebih rendah daripada mainland Jepang gitu, daripada di Honshu gitu. Nah, jadi sekolah yang di Okinawa ini offer saya salary-nya, gajinya lebih kecil daripada sekolah saya yang di Kobe, dengan justifikasi bahwa di Okinawa biaya hidupnya kecil. Ya saya nggak ambil sih jadinya gitu, karena saya ngerasa aduh enggak lah, kalau lebih kecil saya nggak mau gitu. Jadi nggak jadi deh ke Jepang gitu. Nah, beberapa sekolah lain yang kasih offer ke saya tuh ada di Uzbekistan, di Cina, di Arab Saudi ini, sama di Vietnam deh kalau nggak salah. Enggak, di Vietnam cuma sampai interview. Ya, di Cina, di Arab Saudi, sama di Uzbekistan. Nah, sekolah di Uzbekistan itu udah kasih offernya sama sih, sama beda-beda dikit sama offer yang dikasih ke saya tahun 2019 gitu. Karena sekolahnya juga sekolah yang sama. Tapi dia mau saya mulai bulan Februari 2022.
Dan itu nggak mungkin karena akhir tahun ajaran saya di sekolah di Kobe itu Maret 2022. Jadi masa saya harus keluar sebelum akhir tahun ajaran, itu kan nggak ethical ya. Jadi saya nggak ambil yang di Uzbekistan. Nah, offer berikutnya yang saya dapat di Cina. Nah, karena saya mau I want to secure my position as soon as possible. Jadi saya ambil lah offer yang di Cina ini. Nah, di Cina ini sekolahnya ada di Daqing namanya. Daqing itu adalah satu daerah di timur lautnya Cina. Jadi antara utara sama timur gitu. Di situ itu di dekat-dekat Rusia. Nah, tadinya saya ragu-ragu sih. Karena itu dingin banget kan. Katanya di winternya tuh suhunya bisa sampai negatif 25 derajat Celcius. Dan buat saya negatif 3, negatif 5 tuh udah dingin banget. Jadi negatif 25 ya nggak kebayang lah kan gitu. Cuma katanya, ya bukan katanya, memang di daerah Daqing ini ada central heating di setiap bangunan apartemen, ataupun di setiap bangunan itu udah ada heating sistemnya tuh lebih bagus gitu. Jadi selama nggak di luar sebenarnya nggak masalah. Cuma tetap aja negatif 25 tuh bikin anxious gitu. Tapi karena saya ngerasa saya nggak ada opsi lain, jadi ya saya ambil gitu. Nah, waktu saya lagi urus-urus paperwork untuk visanya ke Cina ini, dapatlah saya offer dari negara Arab Saudi ini gitu. Nah, karena saya pikir-pikir kayaknya lebih oke kalau saya pindahnya ke Arab Saudi, akhirnya yang di Cina saya batalin gitu. Nah, berkaitan dengan itu, saya mau bahas nih, kenapa saya memilih untuk masuk ke negara Arab Saudi. Alasannya ada 5. Yang pertama, alasannya itu adalah karena secara finansial kerja di Arab Saudi itu benefitnya lebih banyak gitu. Yang pertama, nggak ada income tax, jadi gajinya full buat saya gitu. Walaupun di sini VAT-nya, value added tax-nya, kalau kita belanja kayak PPN-nya gitu, itu 15%, gede banget sih memang. Tapi selama kita nggak spend money kan kita nggak harus bayar pajaknya gitu kan. Beda sama PPH. Kalau PPH, pajak penghasilan, kita mau nabung kayak orang gila pun ya dari awal udah dipotong gitu kan. Nah, di sini tuh PPH-nya nggak ada gitu, income tax-nya 0, cuma memang PPN-nya 15% gitu. Jadi itu yang pertama, nggak ada secara finansial lebih bagus, nggak ada income tax. Dan di tempat saya sekarang ini, di sekolah saya sekarang ini, perks and benefit-nya juga bagus. Jadi saya disediain apartemen fully furnished, saya disediain mesin cuci, dryer, semua furniture-nya lengkap gitu. Saya disediain oven, saya disediain microwave, saya disediain induction stove gitu. Semuanya disediain free. Saya nggak usah bayar sewa apartemen. Sama sih di Jepang juga, cuma apartemennya di sini 2 kali lipat sampai 3 kali lipat apartemen di Jepang sih ukurannya gitu. Dan enaknya di sini tuh utility saya nggak bayar gitu. Jadi kayak listrik, air, internet itu dibayarin semuanya. Jadi yang pengeluaran bulanan yang harus saya bayar itu cuma handphone, untuk SIM card gitu, paket data segala macam. Tapi karena saya di sekolah pakai wifi, di apartemen pakai wifi, ya saya cuma reload dengan paket yang paling murah cukup gitu. Jadi itu yang pertama, finansialnya kayak it's financially much better, yang pertama. Yang kedua, sekolah yang sekarang ini secara ukuran itu dia besar gitu, jadi saya punya pengalaman untuk mengajar di sekolah yang memang mainstream gitu, bukan sekolah yang terlalu kecil gitu. Karena kalau terlalu kecil, saya ngerasa nanti takutnya saya jadi complacent, jadi nggak bisa catch up gitu kalau saya pindah lagi gitu, kalau kelamaan di sekolah yang kecil. Nah, terus dengar-dengar katanya sekolah tempat saya ngajar sekarang ini tuh termasuk sekolah yang reputasinya paling top di seluruh negara Arab Saudi ini gitu. Tapi bukan yang terbaik gitu ya, cuma termasuk sekolah yang reputasinya terbaik di negara ini gitu. Sekolah saya sekarang ini bukan sekolah internasional, jatuhnya dia sekolah sekolah swasta gitu ya. Jadi dia masih dual program, ada program dari Arab Saudi, ada program dari program internasionalnya dia IB sama AP. AP itu di kelas 11-12, IB-nya IBMYP kelas 6 sampai kelas 10.
Ya gitu. Terus sekolah ini juga affiliated sama Saudi Aramco. Saudi Aramco itu kayak Pertamina-nya Arab Saudi. Jadi kayak sekolahnya jadinya non profit gitu, not for profit. Jadi semua tuition fee-nya dari murid-murid ya itu dipakai untuk invest di sekolahnya gitu. Makanya sekolahnya bisa generous banget sama guru-guru gitu. Karena memang dia nggak after profit, karena semuanya udah taken care by Saudi Aramco ini gitu. Semua hal yang berkaitan dengan physical facility di sekolah itu yang handle memang Saudi Aramco. Dan Saudi Aramco kita tahu lah itu perusahaan yang kayak kuat banget kan secara keuangan. Jadi ya gitu. Yang ketiga, kenapa saya mau masuk ke Arab Saudi, karena saya kalau mau traveling itu gampang di sini karena ini relatif dekat ke hub transportasi. Jadi kayak dari Arab Saudi ke Doha itu cuma 6 jam nyetir. Kalau naik pesawat nggak tahu, saya nggak pernah naik pesawat ke Doha. Saya pernahnya naik mobil. Dari Arab Saudi ke Dubai atau ke Abu Dhabi itu cuma 1 jam sampai 1 jam 20 menit lah naik pesawat gitu. Saya nggak pernah nyetir kalau ke Arab Saudi. Kalau ke Abu Dhabi atau ke Dubai naik pesawat terus. Saya nggak pernah nyetir sih, cuma kalau saya bilang nyetir itu artinya saya nebeng sama teman saya. Ya intinya possibility untuk traveling di sini lebih banyak. Dan kebetulan karena sekolahnya itu di timurnya Arab Saudi, itu dari apartemen saya tuh sampai ke Bahrain tuh negara lain lagi gitu ya, itu kalau naik mobil tuh cuma sejam nyampe gitu, dengan catatan di imigrasinya lancar. Jadi enak kalau mau jalan-jalan di sini, gampang gitu. Dan sebagai perbandingan gitu, waktu saya di Jepang, 2 tahun saya di Jepang, saya jalan-jalan ke 0 negara lain selain Jepang. Di Arab Saudi, saya 8 bulan di Arab Saudi, ya kira-kira 8 bulan lah ya. 8-9 bulan di Arab Saudi, saya udah jalan-jalan ke 4 kota berbeda, 4 kota di negara berbeda dari sini gitu. Saya udah jalan-jalan ke Abu Dhabi, ke Dubai, ke Manama, Bahrain, sama ke Doha, Qatar gitu. Jadi jalan-jalan lebih gampang. Yang keempat, tadinya kenapa saya pindah ke sini, tadinya saya berpikir bahwa kalau saya pindah ke sini saya akan punya motivasi untuk belajar nyetir gitu, karena sampai sekarang saya kan nggak bisa nyetir karena kan di sini transportasi umumnya benar-benar gimana ya, benar-benar belum berkembang gitu. Jadi transportasi umum di Arab Saudi ini yang ada itu baru busnya tuh kayak Transjakarta tapi nggak ada nggak ada jalur khususnya gitu, jadi di jalur biasa gitu. Dan itu beberapa staff busnya tuh orang Indonesia loh ternyata gitu. Jadi beberapa orang yang biasa disebut timer gitu ya, itu orang Indonesia karena saya pernah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, jadi di sini tadinya saya pikir saya akan punya motivasi ekstra untuk belajar nyetir, tetapi nyatanya tidak. Jadi alasan keempat ternyata tidak terbukti gitu. Nah, alasan yang kelima, alasannya berhubungan dengan identitas saya sebagai orang Islam. Saya berharap dengan saya masuk ke Arab Saudi ini saya akan menjadi orang Islam yang lebih beriman, yang lebih religius gitu. Karena kan Arab Saudi tempat lahirnya agama Islam. Tapi saya nggak tahu sih ini terbukti atau tidak. Tapi yang jelas 9 bulan ini saya udah umroh sekali, dan harapannya saya akan naik haji sih kalau lancar gitu ya bulan Juni ini gitu. Tapi belum tahu nih Hajj permitnya belum di issue gitu. Nggak tahu sih bakal dapat atau enggak, tapi dengar-dengar dari beberapa orang itu kalau yang apply pertama kali itu biasanya akan dikasih gitu. Dan di sini kalau di Jepang dulu kan kalau saya mau jajan-jajan gitu ya, beli snack-snack gitu, saya harus agak hati-hati karena saya harus lihat ingredientsnya ada yang nggak boleh saya makan atau enggak gitu. Nah kalau di negara Arab Saudi saya nggak perlu khawatir tentang hal yang begitu karena pasti halal gitu. Jadi itu lebih nyaman sih gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah di video ini yang jelas intinya saya bahas 2 hal. Hal pertama adalah kenapa saya keluar dari Jepang. Hal kedua adalah kenapa saya masuk ke Arab Saudi. Kenapa saya keluar dari Jepang? Pertama karena di Jepang pajaknya banyak. Kedua, di Jepang sekolah tempat saya ngajar itu terlalu kecil dan prediksi saya untuk sekolah ini berkembang secara signifikan itu perlu waktu yang lumayan lama.
Dan yang ketiga, di Jepang ini exchange rate-nya tuh rada jelek gitu di akhir tahun 2021 sampai pertengahan 2022. Kalau dipikir-pikir, dua alasan ini berhubungan sama finansial sih. Saya nggak tahu sih ini jelek atau enggak ya, tapi ya kita kalau hidup harus pragmatis dan kita kerja memang untuk cari uang, jadi saya rasa realistis sih. Oke. Yang hal kedua yang saya omongin adalah tentang kenapa saya memilih masuk Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ada 5 alasan. Pertama, karena secara finansial lebih baik, saya nggak perlu bayar income tax, semua fasilitas disediain, saya nggak usah bayar utilities, itu enak banget. Yang kedua, sekolahnya lebih besar dan dengar-dengar reputasinya memang bagus di seantero negara ini gitu. Yang ketiga, traveling lebih gampang, dan kalau dipikir-pikir jadi lebih nyaman gitu kan, karena kalau saya mau traveling saya nggak harus hitung-hitung banget gitu biayanya, karena disposable income saya memang lebih baik di sini daripada di Jepang, karena kan dari pajaknya aja saya udah menghemat beberapa ratus dolar gitu kan, jadi lumayan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya tadinya berharap saya akan punya motivasi ekstra untuk belajar nyetir, nyatanya tidak. Jadi yang keempat alasannya tidak terbukti. Dan yang kelima, karena saya orang Islam, jadi saya punya harapan bahwa saya akan menjadi Muslim yang lebih taat setelah saya tinggal di sini gitu. Tapi apakah itu akan terbukti? Ya saya nggak tahu gitu. Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Segitu aja videonya. Mudah-mudahan ke depan saya mau coba upload video apartemen saya sih. Kan nggak tahu sih saya udah bilang atau belum ya, tapi saya kan bilang, saya bilang deh sekarang. Apartemen saya di sini tuh luasnya kira-kira 84 meter persegi. Apartemen saya di Jepang tuh luasnya berapa ya? 30 kali ya? 30 meter persegi atau kurang. Ya 30 lah. Jadi apartemen saya yang sekarang tuh hampir 3 kali lipat daripada apartemen saya di Jepang gitu. Nah jadi mungkin di upload berikutnya saya mau coba upload apartemen saya di Jepang yang saya rekam sebelum saya berangkat ke airport untuk keluar dari Jepang. Dan mungkin berikutnya saya mau upload video tentang apartemen saya di Arab Saudi di hari pertama saya menginjakan kaki di negara ini gitu. Oke. Segitu aja. Terima kasih. Selamat malam.